Kedua, hari pertama, begitu menggoda. Antum yakin, Mat? Dia masih 16 tahun loh. Malah baru masuk di pondok tapi sudah masyhur. Masyhur namanya karena masuk buku tazilan. Ana sudah dengar nama itu sering. Baby. Baby. Anak baru tapi bermasalah terus. Yakin antum? Tanya Gus Hanan kepada teman seumurnya. Keduanya sedang ada di kantor kecil milik mereka berdua. Ya efek samping sudah bersahabat dari mondok dulu, sampai kuliah bareng, dan balik ke tanah air bareng. Keduanya seperti anak kembar tapi beda gen. Yang satu gennya kiai, yang satunya gen rakyat jelata. Sudah diakek, kok masih tanya kamu, Nan? Balas Hamad yang kalau sedang berduaan dengan Hanan tak memanggil sahabatnya dengan embel-embel Gus seperti seharusnya. Ya kali aja mau direvisi. Hahaha. Terus antum ini gimana? Mau mendedikasikan diri untuk membawa dia menuju jalan yang benar. Susah loh. Biji begitu, KTP aja belum punya. Ya makanya, malah dia masih sangat muda, aku bersyukur. Ya kali aja bisa mengulur waktu. Dia masih ada waktu untuk belajar dan aku bisa belajar juga. Aku bisa keluar lanjut studi dan dia mondok di sini. Kan enak itu. Balas Hamad memainkan ballpointnya. Dia sebenarnya asal memilih saja foto yang diberikan oleh Pak Kiai Rosa kala itu. Tak tahu bagaimana anak itu modelannya, tingginya, wajahnya, nama panjangnya saja ia baru diberitahu waktu mau akad. Ia baru tahu kalau istrinya itu masih 16 tahun. Bisa begitu? Ledek Hanan. Ya bisalah. Ana udah masukin proposal untuk pengajuan beasiswa. Mau lanjut? Kalau gak di Kairo ya diaman. 2-3 tahun ya, insya Allah cukup. Kan dia juga masih SMA kelas 1. Pas, kan? Ini namanya win-win solution. Lah, ente bahlo namanya. Masa udah juat? Udah nikah? Sah ini. Sah. Halalan toiban tapi dianggurin. Disuruh belajar. Oleh, iki saking cerdasnya antum keblinger, Mat. Komentar si anak lelaki satu-satunya Pak Kiai itu. Ana lebih kepengen selesain studinan. Antum tuh. Kalau terus di sini, palingan Ana pulang nanti sudah ada 2 orang anak kecil manggil antum. Abi, mesti antum cepet dijodohin kalau di sini terus. Sudah banyak yang antri jangan-jangan. Hayo. Itu pasti. Tapi Buya masih gak bilang apa-apa kok. Jadi ya aku aman ai koyo sih. Hehe, tapi ya aku gak nolak. Dari semua pelajaran hidup di dunia ini, aku dengar menikah itu enak, Mat. Hahaha. Keduanya masih dalam persiapan untuk mengajar. Hari ini adalah hari masuk sekolah formal perdana. Dan di pondok ini dibagi waktunya untuk pembelajaran kelas formal, yaitu MTS dan MA di pagi hari. Dan siangnya adalah pendidikan diniyah bagi para santri dan santriwati. Hanan dan Hamad hanya memegang kelas putra untuk kelas diniyah. Tapi di sekolah formal keduanya kebagian kelas juga. Dek, cepetan nih. Telat kena strep loh. Kalau kelas sekolah formal hukumannya lebih sadis. Suruh hormat ke tiang bendera seharian. Bisa jadi kerupuk nanti. Keluh Dijah yang melihat baby masih sangat lambat. Hari pertama sekolah formal untuk baby. Dia masih kelas 1 SMA, atau 1 aliyah. Sementara Dijah sudah kelas 2. Ya bedanya baby dan Dijah ada di sini. Dijah sedikit lebih beruntung dari baby. Ia bisa sekolah tanpa tinggal kelas. Padahal baby yakin kemampuan otaknya 11-12 sama Dijah. Napa sih? Di pondok pesantren masih ada upacara bendera juga. Kenapa nggak apaan kayak gitu? Haduh, kalau pingsan ketahuan Bu nggak ya? Keluh baby yang asal saja pakai kaos kaki tanpa merapikannya. Yang penting pakai kaos kaki putih dan sepatu hitam. Tas cangklongan berwarna hitam yang berisi 5 buku tulis kosong. Itu saja. Dia masih belum dapat LKS dan buku pelajaran apapun. Ayo dah. Jangan banyak kelakuan dulu hari pertama. Dijah akhirnya menyeret tangan temannya itu agar lebih cepat menuju area sekolah formal. Untungnya di pondok itu ada gedung khusus untuk sekolah formal. Murid perempuan di gedung area pondok banat dan begitu juga sekolah untuk murid lelaki. Semuanya terpisah dan sudah ada bangunannya masing-masing. Bawa cadar gak? Tanya Dijah tiba-tiba. Mereka sudah di lapangan dan sudah banyak murid yang berbaris. Bawa. Napa?
Ya nanti kalau gurunya laki-laki harus pakai. Beberapa mata pelajaran masih dipegang oleh guru lelaki, soalnya belum ada tenaga pengajar perempuannya. Tahu. Tapi aku, waktu dipanggil Kiai Rozak, gak disuruh pakai cadar kok. Kesana, Ustadzah Rofik juga. Hayo, udah jangan kebanyakan protes. Udah kayak demonstran aja ente. Udah. Taruh tas di kelas, terus balik baris lagi di sini. Sesuai kelas. Kita berpisah di sini ya. Pai bestiku. Kalau dapat duit dari Bu Mahar lagi, traktir-traktir ya. Dijah berbicara lumayan kencang dan membuat beberapa santri yang sudah baris itu menengok dan menjadikan mereka pusat perhatian mereka. Aduh, si Dijah. Lupa juga gak aku kasih tahu. Bukan Bu Mahar, tapi mahar pernikahan. Aduh, semoga aja gak ketahuan dan gak ketemu si Ustadz itu pasti kelas. Batin baby, selama ini ia menguping semua pergosipan para santriwati mengenai pengajar lelaki most wanted, yaitu Gus Hanan, dan least wanted, yaitu Yuzet Hamad. Lah kok kenapa pas banget, si baby malah dapat yang paling ditakuti karena galak. Konon Ustadz Hamad mengajar kelas lanjutan biasanya para murid aliyah kelas 2 atau 3 yang dapat kelasnya dia. Bahasa Arab lanjutan. Tas sudah diletakkan. Ia kembali ke lapangan dan berbaris di deretan kelas 1. Ada 2 kelas untuk kelas 1 aliyah di pondok ini dan baby di kelas pertama. Terik matahari pagi membuat semua peserta upacara itu berkeringat deras. Salah satunya baby. Ia hanya membatin, kalau begini ceritanya dia bisa pingsan sungguhan. Malah dia sarapannya aliran terburu-buru. Untungnya, upacara berakhir dan mereka bisa kembali ke kelas. Baby duduk di kursi paling belakang. Di sampingnya kosong, dia lebih suka kesunyian kalau belajar. Ya biar bisa konsen aja. PVT. Padahal niatnya kalau dia ketiduran biar gak ada yang ganggu sih. Ketua kelas, yang ternyata ditunjuk oleh seorang ustazah sehari sebelumnya berdiri di tengah kelas. Assalamualaikum. Aku Najwa. Ketua kelas alias Satwa. Ana ada amanah dari Ustadzah Tini. Bagi siapapun yang belum dep LKS, buku paket. Silahkan ke ruang guru. Ditunggu Ustadzah Tini sekarang juga. Abis ini mata pelajaran pertama. Dan semua pelajaran kita harus punya LKS, buku paket, buku kerja sekolah, dan buku pre. Itu amanahnya. Jeti yang belum dapat, ada waktu 15 menit untuk ngambil. Ucap si murid perempuan dengan kacamata jeli itu. Modis, cerdas dan tegas bahasanya. Kayaknya dia calon juara kelas juga deh. Pinter kayaknya. Jadilah baby ikutan berdiri dan turun ke bawah, menuju ruangan ustadzah. Ia mengatakan kalau ia belum dapat buku dan LKS. Ia kira itu urusan sepele. Dia sama sekali tak mengira kalau buku paket yang dimaksud itu ada 15 buku. Leksnya ada 12. Kan banyak banget. Ia sampai kewalahan membawanya. Bukan baby saja. Semuanya ya senasib. Belum lagi harus naik ke lantai 2 untuk ke kelas. Jadilah ia yang baru selesai upacara sudah ngos-ngosan plus keringetan. Dan kini ia tambah ampek dalam bernapas. Rasanya ada kapas yang tersesal di dalam dadanya. Sulit napas. Yang lebih mengherankan lagi, semua temannya kenapa pada kuat-kuat kayak Hercules. Mereka seperti tak terbebani naik tangga membawa buku sebanyak ini. Jadilah ia paling bontot. Huff. Baby sempat berhenti dan mengambil napas saat kakinya menginjakan lagi ke dalam kelas. Sepertinya gurunya sudah datang. Ia menundukkan tumpukan buku itu, dan benar saja. Sudah ada seorang guru, lelaki. Waduh, cadarnya ada di dalam tas. Permisi, Ustadz, saya disuruh ambil buku. Ucapnya lalu lanjut jalan. Ya kan dia gak mungkin nengok juga, karena belum pakai cadarnya. Kenapa juga kelas pertama mesti guru lelaki sih? Tak ada jawaban. Jadilah baby meletakkan bukunya terlebih dahulu di meja dan ia duduk, mengubek isi tasnya yang terletak di kolong meja demi mendapatkan cadarnya itu. Semua murid sudah memakainya, dan saat ini mulai pemanggilan absen. Sialnya si baby yang bernama dengan abjad B. Deretannya paling depan juga di buku absen. Jadilah ia semakin kalut karena tak kunjung mendapatkan cadar itu. Sudah diubek-ubek, diawut-awut,
sampai ia membongkar isi tasnya ke atas meja. Dan, di sana, tersembunyi si cadar. Ia baru mau mengambil kain hitam kecil itu yang diikat ke belakang jilbab dan namanya dipanggil. Hiya! Jackpot! Baby Humairah. Ia masih gamang. Akhirnya ia mengangkat tangan kanannya ke atas sambil berucap. Hadiah! Lalu tangan kirinya mengambil cadar dan dengan cepat memakai cadar itu. Huff! Walau jadinya miring-miring, tapi ia yakin si Ustadz melihatnya sudah dengan tampilan bercadar. Ia tersenyum dalam hati. Tapi malah berhadiah kekehan teman-temannya. Lain kali, harus siap di kelas. Jangan keluyuran, ucap si Ustadz. Dalam hati ia mau protes, mau alasan ngambil buku dan LKS. Nih bukunya masih ada buat barang bukti, tapi si Ustadz sudah lanjut mengabsen. Jeti, ya sudah, pasrah dan nerimo aja. Toh katanya kalau orang sabar itu pantatnya lebar. Kali aja dia lama berhadapan sama Ustadz ini bisa bikin dia jadi kayak Kim Kardashian. Pikir baby absurd. Pelajaran pertama ternyata adalah bahasa Arab. Dan dia kelabakan mencari halaman yang dibahas oleh si guru. Ia celingukan mencari informasi dan hanya dapat pelototan dari Zahra. Teman yang berbeda meja dengannya. Halaman berapa sih? Bisik baby ke Zahra. Sus. Si Zahra protes dan baby mendengus. Galak amat. Kan nanya doang. Ia berhasil mendapatkan info kalau mereka sedang membahas halaman 15 di LKS. Halaman 15 di hari pertama belajar. Ini sejak kapan angka 1 sampai 14 di skitnya? Silahkan dikerjakan latihan dari halaman 1 sampai halaman 15. Saya beri waktu 30 menit dan setelahnya dikumpulkan. Itu ucapan si Ustadz yang kini duduk. Selesai menjelaskan. Baby yang baru mudeng sejak tadi pembahasan adalah halaman 15. Gak ngerti juga apa yang dibahas. Secara pemahaman bahasa Arabnya minus sekali, lalu dia duduk sendirian. Udah kayak anak hilang yang gak tahu jalan pulang ngenes. Walhasil, ia hanya bisa bolak-balik itu LKS dari halaman 1 sampai 15. Membaca dalam hati, lalu berdoa. Ya Allah bantulah hambamu ini. Ucapnya pelan. Ia tak peduli dengan lirikan sadis orang-orang yang tiba-tiba pada galak begini. Gak asik kah? Baru hari pertama sekolah temen sekelasnya udah kayak ibu-ibu jahat di sinetron Indosiar. Meos. Waktu sudah habis. Semua dikumpulkan. Saya minta tolong kepada ketua kelas. Bantu kumpulkan dan letakkan di meja saya ya. Assalamualaikum. Ucapnya lalu pergi begitu saja. Ya si ketua kelas muter untuk ngambilin LKS satu persatu. Baby meringis, baru selesai mengerjakan halaman 2. Halaman 1 saja ada bagian yang ia kosongkan karena tak paham. Duh, ini alamat kena tasiran lagi. Najwa, aku belum selesai. Gimana dong? Rengek baby ke Najwa yang memiliki jabatan ketua kelas. Seharusnya kalau ketua kelas kan baik dan mengayomi ya. Kali aja dia mau bantuin ngisiin LKS. Itu pikirannya baby. Udah, kumpulin aja. Ini guru paling sangar. Jangan cari masalah. Kalau kamu gak ngumpulin, nanti bisa kena hukum satu kelas. Udah, pasrah dan banyakin berdoa aja. Kirimin Fatihah. Biar hatinya dilembutkan. Kini si Zahra menimpali. Maksudnya? Ya bacain Fatihah. Niat aja biar hatinya si Ustadz ini dilembutkan dan kamu gak dapat hukuman berat-berat. Dia terkenal paling horor. Paling sadis ngasih tugas dan hukuman. Nilai di bawah 65 langsung kena strap di kelas. Dan daftar nama anak yang bermasalah dipajang di mading sekolah. Sama di mading sekolah putra juga. Jeti. Dengan kata lain, yang bermasalah sama dia. Pasti gak akan punya muka lagi di dunia ini. Jelas Zahra dengan yakin. Kok malah kamu yang tahulah. Perasaan di MTS dulu dia gak ngajar. Kan ini baru datang dan ngajar orangnya. Pernah jadi santri di sini, dan sekarang khidmat. Tanya Najwa yang ikutan bingung juga. Si Zahra suka gosip palingan nih, kok tahu-tahunya aja dia. Dibilangi gak percaya. Dia itu pernah ngajar sebentar tahun kemarin, di murid lelaki. Gantiin Ustadz Ahmad yang sakit. Cuma seminggu doang. Tapi udah membekas di hati para santri. Kan abangku kena juga dia. Hahaha. Namanya dipajang di mading banat juga. Hahaha.
Lah dia malah senang abangnya kena hukum. Baby menggeleng. Ia menyerahkan LKS dengan doa sertaan. Ya Allah, semoga aku selamat. Ia serahkan LKS itu ke Najwa dan kini fokusnya pada si Zahra. Siapa sih nama lengkapnya Ustadz tadi? Biar aku bacain Fatihah itu. Biar lembut hatinya dan gak berbuat jahat sama muridnya. Khususnya aku. Tanya Baby tanpa niat buruk. Ustadz Hamad Buhori. Ucap Zahra dan Baby tanpa ada perasaan buruk apapun melakukannya. Ia membaca surat Fatihah dengan niat minta Allah lembutkan hati si Ustadz yang ia sebut namanya. Lalu ia diam. Mengerjap berulang kali. Lah, siapa tadi? Hamad Buhori. Beneran Ustadz Hamad itu. Zahra mengangguk. Baby menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya mendelik dan tiba-tiba ia sesak napas. Itu si Ustadz yang ngasih mahar. Setengah hari sudah Baby lalui, dan kini Bel istirahat. Sejauh ini tak ada lagi guru yang sadis semacam Ustadz Hamad itu. Semuanya baik dan gak galak. Awalnya Baby sudah nawa itu minggat aja dari pondok ini kalau benar semua gurunya modelan si Ustadz tadi. Tapi nyatanya yang lain lebih baik. Yang membuat ia meringis adalah, kenapa guru paling galak itu malah yang jadi suaminya? Semua murid wajib berganti baju di asrama, untuk persiapan sholat zuhur, lalu makan siang. Dan persiapan untuk sekolah diniyah. Sama dengan Baby, ia setengah melamun menuruni tangga dan berjalan menuju asrama. Najwa tiba-tiba berlari menuju Baby, membuat Baby yang tadinya sudah mau masuk asrama jadi terhenti. Baby. Disuruh ke kantor Ustadz Hamad tuh. Kayaknya kamu dapat taziran deh, karena dia manggil aku begitu Bel pulang tadi. Nyuruh aku manggil kamu. Kamu diminta menghadap seusai sholat zuhur, suruh bawa tas dan alat tulis. Hayo loh, kalau benar, kamu masuk rekor Beb. Rekor murid tercepat dapat hukuman. Si Najwa terkekeh lalu balik badan. Baby pasrah. Ia masuk ke asrama dan berganti baju. Sudah dengan mukena terpasang dan wajah melasnya, ia masuk ke mushola. Di sana Dijah rupanya sudah menunggu. Dia melambai dan menyuruh Baby duduk di sampingnya. Sambil menunggu azan semua santri biasanya gantian simak mengaji. Kucel amat itu muka. Ledek Dijah pelan. Baby mengangguk. Calon santriwati tercepat kena tazilan. Hari pertama langsung dapat, di jam pertama pula. Balas Baby dan langsung dapat teguran dari semua orang di sisi kanan dan kirinya. Sus. Dengan mata mendelik menuduh. Ampun. Kenapa nasib aku begini amat sih? Keluh Baby di dalam hati. Seusai sholat zuhur, yang lain dengan ceria ke asrama dan bersiap makan siang di aula utama. Sementara Baby memilih langsung ke kantor si Ustadz aja. Ya kali aja dengan tampilannya yang habis sholat, dengan wudhu yang masih ada, dan dengan segenap tawakalnya ia bisa selamat hari ini. Baby tahu lokasi kantor yang dimaksud, bukan kantor pribadi. Melainkan kantor guru sekolah formal. Jadi kantor ini bercampur dengan para ustazah juga. Aman kan seharusnya? Assalamualaikum. Baby mengetuk pintu dan langsung masuk. Ruangan ini adalah sebuah ruangan besar, dengan deretan meja dan kursi para guru. Ada 5 baris, setiap barisnya ada 5 meja juga. Ada satu ruangan kecil lagi. Dan itu adalah ruang kepala sekolah. Kalau di pondok ini ya berarti Pak Kiai Rozak. Ya, cari siapa ya? Tanya salah satu ustadzah senior begitu melihat Baby berdiri canggung dengan kedua tangan menyatu dan wajahnya menunduk. Saya dipanggil Ustadz Hamad, ustadzah. Katanya bagda sholat zuhur. Belum selesai ia menjawab, si ustadzah sudah memotong. Oh, itu di ruangan kepala sekolah. Ada Pak Kiai juga. Silahkan masuk. Ada Pak Kiai juga. Apa dia mau didu ya? Gak keren banget didu untuk kesekian kali. Gontai, Baby melangkah mendekat. Setiap langkahnya ia jadi menyesal. Kenapa sih otaknya itu lambat banget kalau urusan pelajaran? Kenapa juga dia gak punya teman yang bisa membimbingnya ke jalan kebaikan? Bukan sesat seperti selama ini. Sekalinya benar. Tapi teman itu gak mau membantunya. Kalau istilah di sini sih. Nafsi, masing-masing. Jadi mana bisa ia ngejar? Tok. Assalamualaikum. Ucapnya pelan.
Dia lemas bukan hanya karena ini sudah jam makan siang dan ia kelaparan, tapi juga lemas karena nasibnya hari ini. Kenapa pertemuan pertama begitu berkesan sih? Berkesan buruk maksudnya. Waalaikumsalam. Pintu dibuka, dan yang membukakan adalah makhluk paling tampan di planet ini. Lee Min Ho. Kalah. Kim Bum. Kalah. Venus Wu kalah. Lah. Baby sempat mengerjapkan mata. Lalu ia menepuk jidatnya. Lupa. Wong mau bertemu Ustadz kok gak bawa cadar. Walhasil, ia menggunakan mukenanya untuk menutupi wajahnya. Maaf Ustadz. Ia menunduk. Walau matanya suka melirik dikit ke atas. Mengagumi ciptaan Allah yang luar biasa ini. Afwan. Masuk. Sudah ditunggu. Saya memang mau keluar kok. Suaranya juga begitu syahdu. Indah didengar. Menenangkan telinga dan hati yang gundah gulana. Kalau ibarat orang yang musafir di padang pasir. Suaranya itu seperti suara air gemericik. Suaranya saja sudah bisa membuat leher yang haus jadi basah. Saking menggodanya, Baby menggelengkan kepalanya. Berusaha sadar. Dan ia melangkah masuk. Karena si Ustadz yang lebih ganteng dari Kim Bum itu sudah keluar. Baby. Masuk nak. Sudah buka saja wajahnya. Ucap Pak Kiai dengan suara lemah lembutnya. Baby melepas mukenanya. Dan memandang sekeliling. Ada satu sosok yang dari belakangnya saja sudah terkesan horor. Si Yuzet Hamad itu. Dek. Beneran Didu ini mah. Baby diminta duduk. Dan satu-satunya kursi yang kosong ada di samping si sosok sangar itu. Ia berulang kali menahan napas. Kenapa? Karena si sosok bertubuh lebih besar yang kini mengenakan baju koko putih dan bersarung warna hitam polos itu mengeluarkan harum yang dominan. Yang bikin semua orang sedikit terintimidasi. Kesannya semi-semi dukun gitu deh. Baby, sudah kenalkan sama Hamad? Tanya Pak Kiai Rozak. Baby bingung. Dibilang kenal ya enggak. Tapi ya sudah ketemu di kelas. Dia dipanggil ke sini kan karena enggak ngerjain tugasnya. Ia bahkan tak berani melirik ke arah sampingnya. Mad, kamu ngajar kelasnya Baby kan tadi pagi? Tanya Pak Kiai kini. Naam Pak Kiai. Jawaban itu terucap dengan lancar dan sopan. Suara yang sama dengan suara yang memberinya tugas sabrek tadi. Ya sudah. Kalian. Bicara berdua. Dibicarakan ya. Bagaimananya. Yang jelas, pesan saya. Kalau bisa jangan ada yang tahu di komplek pondok ini. Cukup keluarga inti saya saja yang waktu itu datang dan menyaksikan. Sisanya tak perlu tahu. Kenapa? Karena Baby masih belajar di sini. Takut nanti ada omongan yang tak enak untuk Baby, dan biar Baby lebih nyaman belajarnya. Begitu. Ya Baby. Kok nunduk aja? Boleh kok lihat ke saya. Saya sudah dianggap ayah oleh Hamad. Jadi ya bapak mertua kamu kan Beb? Mendengar namanya disebut begitu, refleks Baby mendongak. Dan mengangguk pelan. Meringis ya terkekeh. Garing. Hamad kan sudah saya beri rumah yang di ujung sana. Jadi kalian bisa bareng di sana. Kalau di sini kalian guru dan murid, baru kalau di rumah itu kalian suami istri. Berhubung Baby mondok dan belajar, disepakati saja harinya Mat. Biar enak. Kan kalau mau ke sana mesti lewat rumah saya dulu. Jadi nanti Baby bisa saya panggil ke rumah baru, ke rumah kamu. Ucap Pak Kiai. Baby yang dapat penjelasan begitu hanya pelanga-pelongo. Kata suami istri terulang seperti kaset rusak. Lalu apa maksudnya sebagai suami istri di rumah itu? Kan dia belum punya KTP. Kalau hamil nanti anaknya mau dimasukin ke kakak siapa? Naam Pak Kiai. Setiap hari Jumat saja, bakda sholat Jumat. Ucap si Hamad dengan tenang. Ya hei. Ya Baby ya. Setiap Jumat nanti biar Bunyai panggil kamu. Kamu ke rumah saya, nanti langsung ke rumahnya Hamad. Mana Baby paham dengan semua itu? Otaknya sedang hang sekarang. Ya sudah. Mad. Dibicarakan, baik-baik. Ucap Pak Kiai lalu berdiri. Sosok tua itu berjalan menuju pintu dan sepertinya mau meninggalkan mereka berdua. Baby panik. Ia ingin menahan tangan Pak Kiai, tapi ia tahu pasti tak sopan.
Baru suara dehaman dari Pak Ustadz Hamad dan Baby sudah merinding dari atas ke bawah. Ia menundukkan kepala dalam-dalam tak berani menjawab. Nanti hari Jumat, saya tunggu di rumah Pak Kiai. Bagda Jumat, bawa semua perlengkapan belajar kamu. Jangan telat, ucapnya tegas. Lalu ia berdiri, seperti mau pergi dari ruangan. Pak Ustadz, katanya saya dipanggil karena tugas saya belum selesai. Jadi ini saja. Saya nggak kena hukum. Makanya itu. Saya jamak hukumannya di hari Jumat. Makanya bawa semua perlengkapan belajar. Mulai sekarang kamu mesti belajar lebih giat dari sebelumnya. Jangan malu-maluin. Lalu ia beranjak pergi begitu saja. Sumpah nyesel. Nyesel udah nanya. Tahu gitu, gak usah nanya. Batin Baby. Kenapa juga ia dapat suami modelan begitu? Kenapa gak model Nick Jonas gitu? Kan enak, ganteng, baik, pinter nyanyi pula. Kalau punya suami modelan Pak Ustadz galak itu mah ujungnya ngelanggar. Gak ngelanggar tetap dapat taziran setiap minggu. Ingat ya, jangan sampai masalah ini tersebar. Kalimat itu terucap dengan posisi si Pak Ustadz di pinggir pintu. Iya Pak Ustadz. Balas Baby sarkas. Saya serius loh. Suara itu kini seperti orang yang sedang marah. Setengah membentak. Iya Pak Ustadz. Balas Baby kini lebih sopan. Mimpi apa dia dapat takdir macam begini? Bukannya pergi Ustadz Hamad malah berjalan kembali ke arah Baby. Mana tangan kamu? Refleks Baby mendongak. Tangan. Ulangnya tegas. Kini, Baby bisa lihat dan mengakui apa yang dibilang temannya di asrama. Ustadz Hamad ganteng dan cool, tapi galaknya naudzubillah. Betul itu. Baby menjulurkan tangannya bingung. Begitu saja, Hamad memasukkan sebuah cincin ke jemari Baby, tanpa basa-basi atau kalimat penjelasan. Itu cincin kawin. Lalu ia pergi begitu saja.